Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Budi Prasetyo, NIM 243300761156. Saya berasal dari program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Prima Indonesia. Dalam video ini saya akan menjelaskan alur operasional produksi kelapa sawit dari hulu hingga ke hilir, efisiensi dan efektivitas proses produksi, serta penerapan prinsip kurap dalam kegiatan operasional perkebunan kelapa sawit. Semoga video ini nantinya dapat menambah wawasan pengalaman dan pemahaman hingga kita mengenai manajemen produksi kelapa sawit. Selamat menyaksikan. Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan penghasil minyak nabati yang sangat produktif dibandingkan tanaman minyak lainnya. Indonesia menjadi salah satu negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Hal ini membuat sektor kelapa sawit memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan negara, lapangan pekerjaan, dan perkembangan industri nasional. Produk utama kelapa sawit adalah CPO atau crude palm oil dan PKO atau disebut palm kernel oil. Minyak sawit memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari seperti bahan makanan, industri, kosmetik, sabun, margarin, hingga energi terbarukan berupa biodiesel. Karena pentingnya komoditas ini, maka pengelolaan operasional dan produksi harus dilakukan dengan baik agar hasil produksi optimal serta tetap menjaga lingkungan. Alur produksi kelapa sawit dimulai dari tahap pembibitan awal atau pre-nursery. Pada tahap ini dilakukan pemilihan bibit unggul yang berkualitas tinggi. Bibit yang baik akan menghasilkan tanaman yang produktif dan tahan terhadap penyakit. Bibit sawit biasanya dirawat selama beberapa bulan sebelum dipindahkan ke lahan perkebunan. Adapun perawatan bibit itu meliputi penyiraman, pemupukan, pengendalian gulma, dan pengawasan pertumbuhan tanaman. Tahap pembibitan sangat penting karena menjadi dasar keberhasilan produksi di masa depan. Penanaman dan perawatan tanaman itu ada beberapa. Setelah bibit siap, tanaman dipindahkan ke lahan perkebunan yang mana tadinya setelah melewati masa pre-nursery lalu dipindahkan ke masa mid-nursery, lalu ketika sudah siap untuk dipindahkan ke lahan, maka tahap ini dilakukan, yaitu penanaman, pemupukan, pengendalian gulma, dan pemeliharaan jalan kebun untuk mempermudah akses. Pemupukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman agar pertumbuhan optimal. Selain itu, pengendalian gulma dan hama dilakukan agar tanaman tidak terganggu dan produksi tetap tinggi. Perawatan yang baik akan meningkatkan produktivitas tandan buah segar. Setelah tanaman ini menghasilkan, tahapan berikutnya adalah panen. Tandan buah segar atau TBS, panen dilakukan ketika buah telah matang, biasanya ditandai dengan adanya brondolan yang jatuh di sekitar pohon. Panen harus dilakukan dengan tepat waktu karena keterlambatan panen ini dapat menyebabkan penurunan kualitas minyak pada kelapa sawit, meningkatkan kadar asam lemak bebas atau ALB, dan kerugian perusahaan. Buah yang dipanen kemudian dikumpulkan di tempat pengumpulan hasil panen, lalu diangkut ke pabrik. Tandan buah segar harus segera diangkut menuju pabrik kelapa sawit. Kecepatan pengangkutan sangat penting karena buah sawit mudah mengalami penurunan kualitas apabila terlalu lama disimpan. Oleh karena itu, kondisi jalan kebun, kendaraan angkut, dan koordinasi kerja harus diperhatikan dengan baik agar proses distribusi berjalan dengan lancar. Di pabrik kelapa sawit, buah akan melalui beberapa proses pengolahan. Tahapan pertama adalah perebusan atau sterilizer yang bertujuan menghentikan aktivitas enzim dan mempermudah pelepasan buah dari tandannya. Selanjutnya itu dilakukan perontokan buah menggunakan mesin thresher.
Buah itu kemudian dipres untuk menghasilkan minyak kasar. Setelah itu minyak dimurnikan melalui proses klarifikasi sehingga dihasilkan minyak sawit mentah atau CPO. Selain CPO, dihasilkan juga inti sawit yang dapat diolah menjadi berbagai produk lainnya. Pada tahap hilir, minyak sawit diolah menjadi produk siap pakai. Contoh produknya itu seperti minyak goreng yang sering kali kita lihat, margarin, sabun, kosmetik, dan biodiesel. Tahap hilir ini memberikan nilai tambah ekonomi yang besar bagi industri kelapa sawit. Dalam pengelolaan produksi kelapa sawit, efisiensi dan efektivitas sangat penting. Efisiensi berarti bagaimana perusahaan dapat menghasilkan produksi maksimal dengan penggunaan biaya, tenaga, dan waktu yang minimal. Contoh efisiensi dalam perkebunan sawit yaitu penggunaan alat panen yang tepat, pengaturan jadwal panen, dan transportasi yang cepat menuju pabrik. Sedangkan efektivitas berkaitan dengan tercapainya target produksi dan kualitas hasil. Produksi dikatakan efektif apabila target panen tercapai, rendemen minyak tinggi, dan kualitas CPO baik. Apabila operasional tidak berjalan baik, maka dapat terjadi keterlambatan pengangkutan, kerusakan buah, rendemen rendah, dan meningkatnya kerugian perusahaan. Karena itu, pengelolaan operasional harus dilakukan secara terencana dan terkoordinasi. Penerapan prinsip Purap dalam industri kelapa sawit, kecepatan sangat penting, terutama pada proses panen, pengangkutan, dan pengolahan. Buah sawit harus segera diolah agar kualitas minyak tetap baik dan kadar ALB tidak meningkat. Lalu yang kedua itu ada U dari proses Purap. Yang pertama tadi fast, lalu yang kedua ini unggul. Unggul berarti menghasilkan kualitas terbaik. Hal ini dapat dilakukan melalui penggunaan bibit unggul, pemeliharaan tanaman, dan pengawasan kualitas produksi. Produk yang unggul akan meningkatkan daya saing industri kelapa sawit. Lalu selanjutnya ada responsif. Responsif berarti cepat tanggap terhadap masalah di lapangan. Contohnya itu seperti menangani serangan hama, memperbaiki jalan rusak, dan mengatasi keterlambatan distribusi. Sikap responsif membantu operasional tetap berjalan dengan lancar. Lalu selanjutnya ada A, akuntabel. Akuntabel berarti semua kegiatan produksi dicatat secara jelas dan transparan. Contohnya itu seperti data panen, jumlah produksi, dan penggunaan biaya operasional. Pencatatan yang baik mempermudah evaluasi dan pengawasan. Lalu selanjutnya ada B, berkelanjutan. Berkelanjutan ini berarti pengelolaan seluruh sawit tetap memperhatikan lingkungan dan masa yang akan datang. Pengelolaan limbah pabrik, pengurangan pencemaran, dan menjaga kelestarian lingkungan di sekitar industri kelapa sawit. Dengan sistem berkelanjutan, industri sawit dapat terus berkembang tanpa merusak alam. Berdasarkan pembahasan yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan operasi dan produksi kelapa sawit memerlukan sistem yang terencana mulai dari pembibitan hingga pengelolaan hasil atau hasil hilir. Keberhasilan produksi dipengaruhi oleh efisiensi kerja, efektivitas operasional, dan penerapan prinsip Purap, fast, unggul, responsibel, akuntabel, dan berkelanjutan. Prinsip Purap ini menjadi pedoman penting dalam meningkatkan kualitas produksi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan pengelolaan yang baik, industri kelapa sawit dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi masyarakat dan negara. Sekian, maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kata ataupun yang tidak kurang baik dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.